Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Toffler. Kali ini kita ada di mana nih ya? Kita lagi di Labuan Bajo. Aduh, itu ada elangnya ya. Jadi teman-teman, hari ini gue tuh lagi ngetes lensa terbarunya Tamron ya, 150-500 ya. Kampret emang ada aja ya. Jadi godaannya tuh ada aja pas lagi review ya, pas lagi gelar lapak ada burung elang nongol ya. Apakah gua harus ikhlaskan karena dia mendekat terus? Ayo dong, ayo. Udahlah ya, kita ikhlaskan saja. Nah, kita akan bicara soal lensa terbarunya Tamron ini teman-teman. Oke, ini adalah lensa alternatif buat teman-teman yang mau beli lensa super tele untuk motret burung ya, ataupun untuk motret landscape. Kenapa? Nanti akan gue bilang di belakang ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, buat motret burung ini adalah lensa salah satu lensa andalan buat gua. Kenapa? Karena sebenarnya gue dari dulu semenjak pakai Nikon dulu itu biasa pakai lensanya Tamron yang 150-600, dan itu hasilnya bagus banget, autofokusnya kenceng. Bahkan waktu itu gue masih pakai yang G1 yang versi lama gitu, dan itu aja udah bikin gue happy. Nah, sekarang Tamron ngeluarin lensa barunya 150-500 untuk Sony E-mount. Jadi ini khusus buat Sony E-mount. Kalau dulu harus pakai adapter, dari Canon atau adapter dari Nikon ataupun adapter dari Sony A-mount ya. Tapi karena pakai adapter tentu ada keterbatasan yang terjadi karena otomatis akan berkurang autofokusnya juga berkurang, ketajamannya juga pasti akan berkurang. Dan ini adalah salah satu kabar gembira buat teman-teman yang mau cari lensa third party untuk Sony, khususnya untuk tele ya, karena kayaknya belum ada yang native deh. Ada yang ya, pokoknya Tamron ini baru ada yang ini ya. Jadi Tamron baru ada keluarin 150-500 ini. Harganya juga lebih terjangkau teman-teman. Terus yang gue lihat di sini, yang gue langsung notice adalah ini nih ya, dia ada langsung plate-nya. Jadi teman-teman nggak usah, karena biasanya gue taruh plate lagi di sini dan itu suka kehilangan, suka ketinggalan lah apa gitu, karena biasanya nyampur-nyampur sama plate kamera gitu. Kecuali kalau teman-teman plate kameranya udah ada L plate-nya, nah itu bisa langsung no problem. Nah, tapi untuk si Tamron ini dia udah mulai dari seri G2 kayaknya dia udah mulai langsung ada L plate-nya, jadi udah langsung plate-nya, dan dia arca Swiss. Jadi teman-teman bisa langsung pasang ke tripod teman-teman yang majoritinya ya. Mayoritas tripod udah arca Swiss semua kok gitu. Terus yang perlu dinotis lagi teman-teman, gue dari body dulu ya. Dia tipe autofokusnya ada 3, ada yang full itu infinity dari sampai yang paling deket. Terus ada yang infinity di 3 meter, atau ada lagi yang 15 meter sampai infinity. Nah, ini 15 meter sampai infinity itu artinya dari paling dia lensanya cuma akan fokus dari 15 meter sampai ke infinity-nya. Nah, ini biasanya buat motret burung pakainya yang kayak gini, karena kenapa? Kameranya nggak akan mikir lagi untuk fokus terdekatnya gitu ya. Dan kalau dari sisi autofokus, jangan dulu, nanti autofokus belakangan ya. Oke, dia ada switch AF MF-nya juga di sini. Jadi teman-teman nggak usah langsung ke body. Nah, ini menurut gua sangat penting sekali, karena kadang-kadang kita nggak sempat masukin ke body. Di body itu kan masuk AMF-nya itu masuk menu ya, itu nggak oke menurut gue sih, nggak cepet gitu. Jadi kalau di sini lebih cepet gitu. Terus ada visinya, jadi dia bisa sama kayak IS, image stabilizer ya. Dia bisa di onin, bisa di offin di body juga, di sini juga. Nah, terus visi mode-nya dia ada mode 1, mode 2 dan mode 3. Kalau gua hajar aja mode 3 langsung ya, karena lebih advance ya. Gitu. Nah, terus teman-teman, ini gue cobain dari semua range lumayan ya. Kalau dari sisi kalau selama ini gua ngeliat di lapangan, jadi gua ngetes ini udah berapa? Udah 4 hari ya. Udah 4 hari. Teman-teman juga udah bisa lihat langsung ya hasilnya. Ini hasilnya beda banyak banget gitu. Jadi kalau buat gua pribadi
gue sih nggak ada masalah dengan lensa ini. Dan yang gue suka lagi, dia ada weather shieldnya. Jadi teman-teman kalau misalkan lu lihat di bagian belakang sini ya, dia ada shieldnya gitu. Dan semua kayaknya semua lensa Tamron sekarang udah ada weather shieldnya. Jadi ini nyaman banget buat kamera lu. Jadi kamera airnya juga nggak akan masuk ke sensor gitu. Dan kalau misalkan hujan-hujan kayak gerimis-gerimis sedikit atau ya kena hujan, itu juga no problem sih gitu. Nah terus teman-teman nih yang gue suka lagi, tau nggak apa? Kecil Pak, kecil ya. Ini dimasukin ke tas gue, nggak usah ubah-ubah kompartemen lagi. Ini kecil dibandingin lensa lain ya. Kalau teman-teman punya 100-400 GM mirip, cuma beda bedanya paling nggak nyampe 1 cm sih ya tebalnya gitu. Terus abis itu teman-teman yang gue suka lagi, ini filter threadnya yang tadinya 95 ya, yang G1, G2 untuk merek lain yang 150 600 itu filter threadnya 95. Ini 82 ya. Lu tau nggak artinya apa? 82 itu masih bisa dipakein filter yang 100 gitu. Jadi yang 100 mili yang kayak gue punya nih ya. Kalau gue punya filter itu yang 100 mili HNY itu masih bisa dipakai di sini karena masih ada filternya 82. Nah, artinya bisa kita pakai buat landscape-an. Jadi nggak usah lagi kalau dulu harus bawa dua lensa, misalkan kalau untuk Sony ya harus bawa 200 600, terus buat landscape-annya pakai 100 400 atau 70 200 atau misalkan 70 300, atau ya intinya karena tidak bisa untuk slow speed, nggak bisa dipasangin filter 95 gitu. Jadi harus pakai lensa lain. Nah sekarang pakai lensa ini cukup, bawa satu lensa aja, bisa buat landscape-an, bisa buat moto burung juga, bisa buat motor surfing juga. Pokoknya banyak deh, variasinya banyak. Dengan bisa dipasang filter itu variasinya jadi banyak gitu ya. Nah itu enaknya. Terus apa namanya, dari apa lagi ya sisinya ya? Oh iya, ini sama seperti biasa, dia bisa dicopot kolarnya. Jadi untuk ubah landscape portrait lu bisa copot ininya, bisa puter-puter ya. Dan ini kalau dikendorin dia bisa dicopot ya kalau misalkan lu nggak butuh. Tapi sekali lagi teman-teman, ini sangat dibutuhkan sekali kalau buat gua ya. Tripod collar ini selalu terpasang. Kenapa? Karena kadang-kadang buat bahan tangan juga, buat pegangan gitu ya. Nah terus ada satu lagi yang gua notice di sini teman-teman. Nih ya, ini lensanya gua gini nih, ceklek, dia ngelok tuh, jadi nggak turun ya. Jadi nggak turun. Kalau misalkan kalau kita giniin, dia mungkin ini masih seret ya, nih masih seret, masih baru maklum ya. Tapi kalau lu ini tarik ke bawah, dia nggak turun. Jadi dia nggak akan nongol. Jadi kalau misalkan lu gantungin nih pakai strap gitu, dia nggak bakalan turun ke bawah, ndelosor ke bawah. Walaupun di sini sebenarnya udah ada locknya, dia udah ada fungsi locknya, tapi tanpa harus ngelock pun di sini juga udah bisa langsung gitu ya. Jadi kalau buat gue sih ini salah satu lensa idaman para pecinta Tamron ya. Kenapa? Karena yaitu bisa tele. Akhirnya dia mengeluarkan buat Sony ya. Terus abis itu, nah dari sisi autofocus ya, dari sisi autofocus itu serius Pak. Ini kenceng Pak. Ini kenceng ya. Gue moto burung mungkin miss karena burungnya hilang. Karena burungnya hilang dari frame ya. Ya karena agak repot kalau misalkan harus gue pasang kayak gini tracker dan lain-lain. Tempatnya nggak cukup nih karena A73 nya, oh ya bodinya untuk yang gue tes ini gue pakai A73. Jadi trackernya itu gue nggak bisa pasang di atas karena gue harus pasang handphone gitu. Jadi ya mungkin besok-besok gue harus pakai rig lagi ya gitu. Jadi ya mungkin tapi gue dapat tenang aja nih ya. Ini adalah contoh autofokusnya dan bener ya, lo lihat dia ngikutin ke mana-mana, oke? Gitu. Nah terus dari sisi untuk landscape, sebenarnya untuk posisi backlight agak susah fokusnya. Buat gua sih kalau semua kamera kayaknya susah ya backlightnya. Kecuali kamera-kamera micro four third itu agak repot ya. Dan itu mungkin pengaruh lagi ke body ya. Tapi memang posisi backlight agak repot untuk focusingnya ya, karena ya itu bukan pengalaman, itu bukan di
bukan di sini doang sih, di semua body, semua kamera rata-rata kalau untuk backlight agak repot. Jadi makanya ada switch manualnya, itu enak banget, switch langsung ke manualnya, jadi lo bisa langsung cepet untuk putar ke infinity-nya atau ke manual fokusnya gitu. Nah, terus untuk ketajaman gua nggak mau gua nggak mau terlalu banyak bicara ya. Kita akan biar langsung dari kameranya aja. Satu, oke ya. Oke, gua akan liatin langsung hasil burung ya. Ini baru tadi pagi, ini baru banget. Ya, tuh. Kita cari yang burungnya banyak ya. Mana dia ya? Nah, ini burungnya dekat ya. Tuh, oke. Ya, menurut lo cukup nggak? Kalau gue sih cukup banget ya. Terus apalagi ya, ini pigeon. Oke, tadi harusnya ada kakak tua, cuma gue nggak dapet, sedih. Ini miss focus ya. Nah, untuk area yang kayak gini teman-teman, gue sarankan teman-teman selalu pakai yang spot ya. Jadi harus cepet gonta-ganti spot sama sama white trackingnya gitu ya, karena emang agak tricky persoalan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya tuh ya, kalau ini 500 milinya kalau nggak salah, kita lihat ya displaynya ini berapa mili di 500 milinya. Jadi lu bisa lihat sendiri bagaimana si fokusnya setajam apa ya. Ini tanpa harus gua tanpa harus gua kasih sharpen lagi ya. Nah, lu lihat ini auto fokusnya tuh ya. Ya, elang itu kalau habis makan dia langsung dibawa sama itu, terus dimakan di jalan ya. Kurang ajar emang ini elang ini, nggak sopan dia. Dimarahin nyokap gue nih kalau tahu nih. Kalau makan itu harus duduk dulu ya. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman hasil-hasilnya. Nanti akan gue kasih hasil-hasil sampelnya di bawah ya. Atau mungkin buat teman-teman gue akan kasih beberapa file aslinya yang belum gue edit. Nanti akan gue taruh di deskripsi. Gue akan taruh filenya di Google Drive. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Pokoknya terus dukung channel ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa, jangan lupa jaga kesehatannya, CHSE-nya dijaga, jangan lupa tingkatin imunnya, jangan lupa lagi makan yang banyak, vitamin yang banyak, dan yang paling penting teman-teman jangan lupa bahagia ya. Gitu ya. Oke, segitu aja dari saya, Alvin Doppler. Sampai jumpa. Dadah.